Weh, semutan kumpul ya ngerti aja nih dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu ini punya dua saudara laki-laki tapi meninggal ketika Gek Putu masih kecil. Gek Putu hidup di keluarga yang sangat mapan. Bapaknya ini 9 bersaudara dan kebetulan semutan bapaknya Gek Putu adalah saudara tertua. Jarak usia bapak dengan adik-adiknya ini benar-benar berdekatan dan kebetulan juga semutan. Di antara semua paman-pamannya, bapaknya Gek Putu bisa dibilang paling sukses. Semua paman-pamannya Gek Putu ini bergantung kepada bapaknya Gek Putu untuk mencari pekerjaan. Menurut Gek Putu ya, bapaknya ini punya sebuah usaha jual beli buah dan sayur. Semua paman dan juga bibinya ini bekerja di tempat bapaknya Gek Putu dan mereka juga sudah sangat sukses. Dan dari kecil semua Gek Putu bisa melihat ya, semua paman dan juga bibinya Gek Putu ini benar-benar hormat dan juga takut kepada orang tuanya Gek Putu. Saat Gek Putu ini tamat kuliah, dia itu diminta oleh orang tuanya untuk jangan bekerja keluar. Kenapa Gek Putu tidak membantu saja orang tuanya ini untuk mengurus perkebunan mereka? Ya, karena Gek Putu merasa segan, dia pun menuruti semeton. Bertahun-tahun semeton Gek Putu banting tulang membantu orang tuanya untuk mengurus perkebunannya sampai-sampai Gek Putu punya tabungan yang sangat banyak. Gek Putu ini yang tadinya anak manja, sekarang berubah menjadi wanita mandiri kepercayaan orang tuanya. Dan tanpa terasa, Gek Putu sudah berumur 34 tahun. Ya, selama bertahun-tahun itu, Gek Putu benar-benar fokus membantu orang tuanya. Tidak ada niatan sedikit pun untuk pacaran. Dan waktu itu Gek Putu juga bingung kenapa. Kok dia sepertinya benar-benar tidak ada niat untuk berpacaran. Sampai suatu ketika, saat itu sebetulnya Gek Putu ini didudukkan oleh orang tuanya. Dan waktu itu Gek Putu kayak berpikir, ini kenapa kok tumben orang tuanya seserius itu? Dan ternyata juga, di sana kakek dan neneknya Gek Putu mengaku kalau ternyata ketika Gek Putu baru tamat kuliah, kan Gek Putu ini diminta oleh orang tuanya untuk tinggal di kampung kan. Ketika itu, Gek Putu dibuatkan sayut pengunci agar Gek Putu ini tidak ada niatan untuk menikah dan juga berpacaran. Niatan orang tuanya ya melakukan ini kepada Gek Putu karena mereka ingin Gek Putu sukses dulu dan juga setelah Gek Putu sukses baru mereka bisa ikhlas melepas Gek Putu kalau ingin berpacaran ataupun menikah. Boom. Kok kene? Pantas saja semeton. Selama bertahun-tahun itu, berapapun banyaknya lelaki yang mendekati Gek Putu, tua, bajang, trune, keceng, perot, Gek Putu sama sekali tidak tertarik kepada yang namanya laki-laki. Jadi itulah alasannya. Mendengar kenyataan ini, jujur semeton, Gek Putu benar-benar merasa kayak, kok kene gitu loh. Kok bisa-bisanya orang tuanya bersikap seperti itu? Alasan dari orang tuanya melakukan ini kepada Gek Putu, karena mereka tidak mau putri mereka satu-satunya akan salah jalan dan juga akan salah memilih pasangan hidup. Dan karena itu, semeton, saat itu orang tuanya sudah merasa kalau Gek Putu ini benar-benar sudah mandiri dan dewasa. Mereka pun akan melakukan sebuah ritual untuk membuka sayut pengunci ini agar Gek Putu bisa bertemu dengan jodohnya. Karena Gek Putu tidak mau bertengkar, dia pun menuruti saja apapun itu kehendak dari orang tuanya. 2 bulan kemudian, Gek Putu dibawa ke sebuah grill. Di grill itu Gek Putu kayak dibuatkan sebuah banten ritual untuk membuka sayut pengunci ini. Dan ajaibnya semata, tidak beberapa minggu kemudian, Gek Putu tiba-tiba kayak ingin sekali punya pacar dan mulai ada niatan untuk menikah. Dan waktu itu keng-keng kada nunduke. Saat Gek Putu sudah mulai berusaha untuk berpacaran dan juga mengenal laki-laki di luar sana, ada salah satu adik misalnya Gek Putu, tapi ini tuh kayak masih saudara cukup jauh gitu loh sematang dari keluarga bapaknya, yang dijodohkan dengan Gek Putu. Dan adik misan jauhnya ini usianya 7 tahun lebih muda dari Gek Putu. Nah, di sini Gek Putu bingung kenapa kok orang tuanya bisa menjodohkan dia. Dan ternyata juga orang tua dari adik misan jauhnya ini setuju kalau anak mereka menikah dengan Gek Putu yang kita sebut saja namanya Bli Gede. Bli Gede ini seorang pemuda yang bekerja di kota yang memang sudah mapan dan kebetulan memang didesak untuk segera menikah oleh orang tuanya. Waktu itu sebenarnya Gek Putu tuh berpikir keras. Kenapa kok si Bli Gede yang usianya semuda itu mau dengan Gek Putu? Dan kenapa
kok ini tuh sepertinya sangat kebetulan. Tapi karena Geputu juga kayak merasa ini tuh adalah permintaan dari orang tuanya. Dia tidak mau semeton orang tuanya ini kayak merasa diabaikan oleh Geputu. Dia juga tidak mau nanti orang tuanya kenapa-napa. Dia pun setuju menikah dengan Beli Gede atas dasar perjodohan. Tapi ketika itu Beli Gede tidak nyentana. Statusnya Geputu menikah pada gelahang. Dan singkat cerita, akhirnya Geputu dengan Beli Gede setelah kenal 1 tahun mereka pun menikah. Dan akhirnya setelah menikah 6 bulan, Geputu hamil dan Astungkara, Geputu berhasil melahirkan anak laki-laki. Setelah Geputu ini melahirkan anak pertama, dan setelah anak pertamanya ini sudah cukup umur, ya sekitar umur 2-3 tahun gitu, Geputu dengan si Beli Gede ini pindah ke rumah baru yang memang dibuatkan oleh mertuanya. Tapi tanah dari rumah ini milik dari orang tuanya Geputu. Semuanya berjalan dengan lancar, perekonomian mereka benar-benar bagus, dan Geputu juga hidup sangat bahagia. Di titik itu Geputu merasa kalau sepertinya orang tuanya sudah sangat berjasa sehingga Geputu bisa menikmati hidup seperti itu. Dan singkat cerita semeton, kurang lebih di usia pernikahannya Geputu yang ke-8 tahun, di sana Geputu mulai merasa ada yang aneh. Dia kok seperti merasa rumah tangganya mulai gonjang-ganjing. Dia juga sering merasa sakit-sakitan, dan anehnya orang tuanya Geputu juga jatuh sakit. Karena Geputu mulai berpikir sepertinya ada yang aneh ya. Geputu pun coba bertanya ke tempat orang pintar dengan keluarga besar dari dia dan juga dengan keluarga besar dari suaminya. Ketika bertanya di tempat orang pintar ini, di sana terlihat kalau ternyata konon katanya Geputu ini melik dan Geputu harus ngiringan. Karena Geputu ini tipikal anak yang penurut dan sangat percaya dengan hal-hal mistis. Dia pun menyanggupi asalkan orang tuanya bisa sehat dan dia juga bisa kembali hidup tenang. Tapi semeton, di masa-masa itu ya kok tiba-tiba suaminya mulai berubah. Suaminya mulai bersikap kasar dan juga acuh tak acuh. Dan waktu itu Geputu berusaha sekali bertanya kepada Beli Gede ada apa. Kenapa kok Beli Gede bersikap seperti itu? Dan dengan nyata Beli Gede mepete. Sebenarnya dari Trune konon katanya Beli Gede sudah punya cita-cita ingin menjadi balian sakti. Dari Trune juga ternyata si Beli Gede ini punya kakek yang memang sudah jadi balian, dan Beli Gede sering berguru di tempat kakeknya ini. Bahkan semeton, saat Beli Gede bekerja di kota, Beli Gede sering menggunakan keahlian-keahliannya ini untuk mendapatkan simpati dari atasannya. Boom! Kok gini? Mendengar penjelasan dari suaminya, Geputu kayak, dia tuh kayak tidak menyangka sepertinya kok Beli Gede punya ambisi seperti itu. Yang padahal usianya Beli Gede kan masih muda gitu loh. Karena mendengar perkataan dari si Beli Gede, Geputu pun mengalah. Dia bilang, kalau setelah 1 tahun ini kita bertahan ngiase dan juga kayak keluarga kita mulai membaik, saya berjanji kita akan mewinten, kemudian akan membuat kamar suci. Terserah kamu mau apa di sana. Dan waktu itu Beli Gede pun mengiyakan. Dan benar semeton, tidak sampai 1 tahun semetonnya keadaannya Geputu mulai membaik. Keluarganya yang tadinya gonjang-ganjing sekarang juga sudah mulai membaik dan orang tuanya kembali sehat. Dan waktu itu akhirnya Geputu dengan Beli Gede pun mewinten, dan akhirnya mereka pun membuat kamar suci dan juga ngelinggihang beliau yang konon katanya menyenangi Beli Gede dan juga Geputu. Tapi setelah kamar suci ini dibuat, kok Geputu mulai diterpa banyak sekali godaan-godaan dari dunia luar. Entah itu ada pelakor, entah itu ada oknum-oknum yang menjelek-jelekkan Geputu. Pokoknya banyak sekali masalah baru yang menerpa hidupnya Geputu dan Beli Gede. Tapi waktu itu Geputu tetap diam. Dia tetap menyerahkan semuanya kepada suaminya. Suaminya si Geputu ini yaitu Beli Gede rajin melukat, ngapalang mantra, dan juga belajar ngocok gente. Dan waktu itu semeton, setiap ada orang yang datang ke tempatnya Geputu, pasti Beli Gede lah yang berusaha untuk mengobati si orang yang datang ini. Di sana Beli Gede selalu bilang, pokoknya Geputu duduk saja. Tugasnya Geputu hanya menuruti apapun itu perintah dari Beli Gede. Dan Geputu pun mengiyakan. Setiap ada orang yang datang, Beli Gede lah yang beraksi, entah mengobati, entah metenung atau apapun itu. Dan Geputu hanya melihat
di sudut kamar suci. Dan saat itu ternyata sebetulnya menurut Ge Putu, berapa banyak orang yang datang ke Tambu, dia bisa melihat umpamanya si A ini kena penyakit ini, disakiti oleh itu. Umpamanya si B ini, oh keluhannya ini, penyebabnya ini, dan obatnya adalah itu. Sebenarnya Ge Putu mulai bisa melihat itu dari hari pertama ada orang yang datang berobat, tapi karena dia ini kayak lebih menghormati Beli Gede, dia tidak mau terlalu ikut campur dan membiarkan apapun itu yang memang dikira baik oleh Beli Gede. Tapi anehnya semakin ramai datang orang yang berobat ya, dan memang sesarinya makin banyak. Dan waktu itu memang Ge Putu sudah menyerahkan urusan perkebunannya kepada karyawan yang memang dia percaya. Kok sepertinya Beli Gede mulai berubah. Makin terkenal namanya Beli Gede ini konon katanya menjadi balian sakti. Beli Gede mulai sombong. Beli Gede yang tadinya tidak menargetkan tarif sesari yang datang ke tempatnya dia, sekarang malah menargetkan minimal sekian. Dan juga agar ada orang yang datang ini membeli banten di tempatnya dia. Jadi orang yang datang ini hanya perlu membawa diri dan juga uang saja, karena semua sudah disediakan oleh Beli Gede seperti kelunga, plastik, tirta, dupe, pejati, dan juga yang lain sebagainya. Sebenarnya Ge Putu merasa kayak kok sepertinya ini tuh sudah mulai menjurus ke arah bisnis. Tapi Ge Putu karena tidak mau suaminya nanti tersinggung, dia pun kembali diam dan juga memendam ini semua. Waktu berlalu tahun, makin ramai yang datang berobat dan sepertinya Beli Gede mulai dipenuhi oleh rasa egonya. Beli Gede selalu bercerita kepada teman-temannya beginilah, begitulah. Dan bahkan ya, setiap Beli Gede dan juga Ge Putu ini berkumpul dengan keluarga besarnya, dia tuh kadang-kadang merasa malu karena Beli Gede itu terlihat seperti terlalu sesumbar, kayak terlalu mendewa-dewakan dirinya, yang konon katanya bisa mengobati inilah, bisa memprediksi itulah, dan masih banyak hal lagi yang kadang-kadang tuh kayak membuat Ge Putu kok kene gitu loh. Kemana suaminya yang dulu Sampai suatu ketika ya Ge Putu ini kan sudah bertahun-tahun nih kayak melayani umat untuk membantu mereka yang sedang sakit kena magic. Datanglah seorang wanita. Si wanita ini sepertinya tokoh masyarakat mengeluh sakit perut. Sebanyak 3 kali diobati oleh Beli Gede dan Astungkara, si wanita ini sembuh. Kita sebut saja namanya Mawar ya. Si Mawar ini terlihat sangat cantik, begitu up to date, dan juga kayak mulai suka dengan Beli Gede. Sebenarnya dari pertama kali Mawar ini datang, Ge Putu sudah merasa kayak ada feeling-feeling seorang istri yang kayak merasa kok kene gitu loh. Tapi karena Ge Putu kayak tidak mungkin lah Beli Gede akan melakukan itu, kan mereka ini seorang yang memutih. Dan Ge Putu kayak berusaha untuk mengabaikan pikiran-pikirannya yang seperti ini. Tapi makin kesini kok Ge Putu merasa ada sesuatu di antara Beli Gede dan juga si Mawar ini. Sampai suatu ketika saat Ge Putu datang bulan, dia kan tidak membantu suaminya ini mengobati orang yang datang. Kok dia mendengar dari orang-orang yang datang ke sana ya? Sepertinya mereka curiga, sepertinya Beli Gede ini sering main mata dengan si Mawar ketika Mawar datang berobat ke sana. Nah, di sini Ge Putu mulai curiga, dan di malam itu setelah Ge Putu ini sudah tidak kotor kain atau tidak main lagi, Ge Putu menangis di kamar suci dan juga meminta kepada beliau, benar apa yang terjadi, dan kalau memang benar tolong hukum suami saya. Di sana Ge Putu sudah yang benar-benar lelah, harus bertahan dan juga tetap diam dengan sifatnya Beli Gede yang seangkuh itu. Dan tidak sampai beberapa lama 1 minggu kemudian, saat Beli Gede ini mengobati orang sakit untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Beli Gede kalah. Beli Gede tiba-tiba pingsan dan badannya kejang-kejang. Saat itu Beli Gede dilarikan ke rumah sakit dan dokter bilang sepertinya Beli Gede ini menderita stroke ringan yang membuat tangan kirinya tidak bisa digerakkan dan juga mulutnya ini tabe agak berpindah ke belakang. Semeton di sana saat Ge Putu mendengar vonis dokter, dok, dia merasa dadanya panas, otaknya seperti meluap-luap karena saking marahnya. Keng keadaan unduke. Dia seperti mendengar ada yang berbisik kalau ini adalah hukuman untuk Beli Gede, karena berani-beraninya ingkar dari takdirnya dan juga berani-beraninya menduakan beliau. Nah, di sini Ge Putu sadar sepertinya inilah hukuman yang diberikan oleh beliau kepada si Beli Gede, karena sepertinya memang benar kalau si Beli Gede ini punya hubungan yang spesial dengan si Mawar. Dan waktu itu Ge Putu benar-benar tai kepolo.
Setelah suaminya ini pulang dari rumah sakit, otomatis Gek Putu sendirian yang melayani umat siapapun itu yang datang. Gek Putu sendirian dengan dua pengayahnya yang membantu mereka, dan Astungkara semuanya berjalan dengan lancar. Wih, semeton. Sampai detik ini, Beli Gede sudah mulai membaik, tapi memang tangannya belum 100% bisa digerakkan dan mulutnya sudah mulai normal. Beli Gede sekarang mulai lagi membantu Gek Putu di kamar suci, tapi tidak sefull yang dulu. Dan di sini Gek Putu juga bilang kalau Beli Gede sudah mengaku kalau memang benar dia sudah berselingkuh dengan si Mawar ini karena tergoda dengan kejegegannya si Mawar. Wih, di sini Gek Putu benar-benar kok gini, semeton. Kenapa? Dia Putu bilang kepada saya ya, selama dia menikah, dia tidak pernah melawan apapun itu kata-kata dari Beli Gede. Dia juga selalu berusaha sekali memberikan yang terbaik untuk Beli Gede, agar Beli Gede tidak merasa kalau harga dirinya ini terinjak-injak, karena selama mereka menikah, Gek Putu lah yang penghasilannya lebih besar. Dan di kamar suci sebenarnya kan juga Gek Putu yang harusnya menjadi pengayah utama. Tapi Gek Putu mengorbankan itu semua agar suaminya ini tetap merasa dia adalah seorang kepala rumah tangga gitu. Tapi kenapa kok Beli Gede merasa seperti itu? Dalam diam, Gek Putu menangis dan juga berdoa di hari itu. Dan benar kan, Beli Gede langsung mendapatkan karma buruk dari apa yang dia lakukan selama ini kepada Gek Putu. Dan melalui jalur langit, Gek Putu tidak perlu menangis, tidak perlu mencari bukti ke sana ke sini, tapi beliau sudah langsung memberikan jawaban yang pasti kepada Gek Putu ya dengan cara menegur Beli Gede sampai sesakit itu semeton. Sebenarnya Gek Putu tuh sempat merasa ingin bercerai dari Beli Gede, tapi setelah Gek Putu ini menenangkan dirinya, dia semedi di kamar suci ya, dia itu seperti mendengar bisikan kalau ada seseorang yang berkata, semua orang pernah melakukan dosa, tapi semua orang juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Wih, semeton. Di sana Gek Putu menangis. Dia berusaha mengikhlaskan dan juga memaafkan pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh Beli Gede. Dan pelan tapi pasti, Gek Putu mulai move on. Dia berjanji pada dirinya sendiri, dia akan memberikan kesempatan untuk dirinya sendiri agar bisa sembuh, dan juga untuk Beli Gede. Dia berharap rumah tangganya akan baik-baik saja ke depannya, dan benar semeton. Setelah Gek Putu berusaha untuk mengikhlaskan dan juga memaafkan Beli Gede, sekarang rumah tangganya Gek Putu baik-baik saja. Beli Gede sekarang sudah hampir sembuh dan Beli Gede juga sudah berubah. Dia yang tadinya arogan dan juga seperti meremehkan semua orang, sekarang sudah menjadi Beli Gede yang dulu yang Gek Putu kenal, yang baik, tidak pernah sesumbar lagi, dan juga tidak pernah lagi meremehkan orang lain. Sekarang semeton, Beli Gede dengan Gek Putu berdua di kamar suci dengan 4 pengayahnya, membantu orang-orang yang datang ke tempat mereka yang terkena penyakit mistis. Nah, lewat cerita ini Gek Putu ingin bilang, dia tidak tahu semeton apakah keputusannya ini memaafkan suaminya benar atau tidak. Tapi yang dia tahu, dia yakin melalui jalur langit, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita manusia yang tidak tahu harus berbuat apa ketika dizolimi oleh orang lain. Untuk Gek Putu sukses sekali untuk ceritanya yang luar biasa, dan juga untuk semeton bagaimana kalau kalian menjadi Gek Putu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan suami kalian? Atau kalian akan memilih untuk bercerai dan menata kembali hidup kalian di luar sana? Komen. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget, dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.